Hai beautiful soul, welcome back to my channel. Apa kabar kalian? Saya doakan kalian semua selalu sehat, bahagia dalam cinta, dan berkelimpahan di dalam materi. Oke guys, thank you so much ya buat kalian yang sudah subscribe. Dan bagi yang belum, tolong di subscribe. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you guys. Oke guys, seperti biasa kali ini juga saya akan general reading. General reading ini sifatnya umum, so akan menarik dan menyerap banyak energi orang. Energi bisa vice versa, terbolak-balik, timeless untuk waktunya, maju mundur. Mungkin ada yang sudah mengalami, ada yang sedang mengalami, bahkan ada yang baru akan mengalami di waktu yang akan datang. Oke guys, so jika kalian merasa resonate berarti energi kalian ada tertarik dan terserap di sini. Dan jika kalian merasa energinya tidak tertarik dan terserap di sini, tolong jangan paksakan, oke? Ambil yang resonate, yang sesuai dengan situasinya kalian, oke guys? Dan bagi kalian yang mau personal reading, silahkan lihat kontaknya ada di description. Thank you. Untuk readingan kali ini saya akan readingkan dengan tema rasa kecewamu padanya. Wow, seperti apa ya kekecewaan kamu? Saya akan lihat ya, kasih lihat secara deep reading kondisinya seperti itu. So, mari kita lihat sama-sama. Semoga ini readingan yang bisa membuat kalian untuk introspeksi karena pastinya saya akan kasih sedikit ada ya pencerahan supaya kalian itu lebih paham ya kenapa harus terjadi ini dalam relationship-nya kalian. Oke? So, mari kita lihat sama-sama. Oh, sorry. I think energinya itu banget, renyah banget. Berarti sepertinya banyak energi yang berada di fase kekecewaan. So don't worry guys, kalem, stay kalem, oke? Oke guys, ini dia rasa kecewamu padanya. Saya akan tarik energi seseorang yang sedang membuat kamu kecewa. Wow. Oh my goodness, ini energi pasangan kalian. Beberapa dari kalian betul-betul sedang merasa kecewa karena situasi hubungan kalian menggantung, ya, menggantung, menghindar tanpa penjelasan, pergi tanpa pesan, nanti datang lagi, pergi lagi, seperti itu. Bisa ada yang seperti itu. Pokoknya kepending-pending terus, mau pertemuan pun dia mengingkari janji. Nah itu dia, the hangman. Ya berarti ada something. Dan di sini sebetulnya orangnya dewasa, ya. Mungkin saat ini keputusannya untuk menghold ya atau menggantungkan kalian itu sudah paling terbaik, ya. Walaupun dari sisi kamu terkesan bahwa hubungan antara kamu dan dia cukup mengecewakan hati kamu, seperti itu. Aku lihat di sini ada zodiak Libra sangat strong, ya. Aku lihat orangnya sebetulnya dewasa, ya. Jadi sabar guys. Wow, the tower, yes. This situationnya kamu dengan dia. Jadi sekarang berada di tower moment, ada yang sedang berproses atau mungkin situasi hubungan yang tidak memungkinkan untuk berlanjut, ya. Jadi otomatis dia menghindar, nggak ada komunikasi, dan kamu merasa dikecewakan, diabaikan, seperti ya pokoknya dia mengabaikan, seperti itu ya, menggantungkan. Oke, tower moment ya dalam kehidupannya kalian. Wow, it's not joking. Wow, di sini ada the egg of emotion. Aku lihat dia betul-betul meninggalkan. Ada yang secara physically dia sama sekali nggak mau bertemu secara face to face, ya, nggak mau meet up seperti itu. Dan ada yang parahnya lagi, ada yang udah nggak mau bertemu secara physically, terus dia juga nggak mau komunikasi. Nah ini sudah betul-betul dia choose untuk move on, ya, memilih untuk move on, melupakan kamu, seperti itu. Dan di sini ada the devil. Kalau aku lihat sebetulnya ya dia ada emotion juga dengan situasi, mungkin seperti itu. Dan aku lihat kamu juga betul-betul merasa emotion, merasa
ya betul ada yang emosi kalian nih karena nggak jelas ya, apalagi kalau kalian ladies ya, perempuan biasanya kan perlu untuk kejelasan sebuah hubungan. Kalau digantung kan kalian jadinya bingung kan, seperti itu ya, meragukan ini hubungannya seperti apa sih, ini very complicated, punya energi, dianya membuat hubungan complicated, atau memang bisa jadi situasi status antara kamu dan dia sudah complicated, jadi ada emotion, ada keraguan, ada terkesan menyakiti, seperti itu. Jadi kalau aku lihat ya bisa dua-duanya marah-marahan seperti itu. Tapi sejujurnya kalian merasa lega loh ya, kalian merasa lega juga, ada leganya juga, walaupun sakit ya, kecewa, tapi ada leganya ketika dia meninggalkan kamu. Jadi karena kamu merasa sudah terlalu toksik hubungan ini, seperti itu, ada leganya juga tuh, dia masih ego mengikuti apa kata hatinya dia, seperti itu. Jadi kalian ngehold ya, saling kuat-kuatan ego, seperti itu tuh, karena cintanya sangat kuat antara kamu dan dia. Zodiak Leo sangat strong ya, jadi sudah ada 3 zodiak paling strong untuk Libra zodiak, Libra, Capricorn, and Leo. 3 zodiak udah strong banget di situ. Dan ya aku pikir on fire ya. Sudah elemennya on fire, angin. Kalian mengalami tower moment pula ya kan, ya udah menyala-nyala. Oke guys, relax. Oke, saya akan shufflekan untuk kondisi hubungan yang sebenarnya saat ini antara kamu dan dia. Wow, ada 2 of Cups. Sebetulnya ya, kekecewaan, besarnya kecewa kamu karena sebesar itu rasa cinta kamu ya. Jadi kalian itu sebetulnya saling mencintai, sangat saling mencintai. Justru kadang kalau terlalu saling mencintai ya itu challenge-nya terkadang melalui dipisahkan dulu oleh Tuhan dan alam semesta ya, seperti itu guys. Wow, saat ini kalian saling merindukan satu sama lain. Ada zodiak Pisces sangat strong di situ. Jadi sampai sedih terkadang. Kamu sangat sedih loh, kecewa, sedih, marah tuh, karena nggak jelas dianya ya, memberi kejelasan kagak. Tapi ya kamu juga masih cinta karena sebetulnya dia itu orang yang kamu butuhkan, yang kamu inginkan di dalam hidup ini, seperti itu. Oke, wow. 9 of Inspiration. Aku lihat kalian memiliki chemistry ya, memiliki passion, ada gairah, ada chemistry yang kuat antara kamu dan dia. Tuh. Sebetulnya sometimes kalian itu masih punya banyak imagination, masih banyak cita-cita, angan-angan dengan dia. Andai kemarin kita nggak berantem, pasti sekarang kita masih romantis. Nah, bisa seperti itu. Andai nanti kamu balik lagi, nah begitu banyak andainya ya kan. Oke, thank you. Wow, energinya renyah banget guys. Tuh di sini si Cosworth, energinya sangat dekat. Kalian selalu mendatangi, walaupun kadang-kadang bikin sangat galau. Dan ada beberapa dari kalian yang berada di situasi 2 pilihan, entah kamunya atau dianya. Ya karena situasi, terkadang karena situasi itulah. Ya mungkin karena udah third party, bersegi-segi seperti itu. Tetapi ada cinta. Kalian saling terpesona satu sama lain. Kamu merasa dia itu orang yang cocok buat aku gitu. Seperti halnya dia pun merasakan bahwa sebetulnya aku cocok dengan kamu, tapi apa boleh buat karena situasi gak memungkinkan untuk hubungan ini berlanjut saat ini, seperti itu. Saya akan shufflekan untuk Love Oracle. Wow, it's not joking. The Golden Mirror ya, akhirnya jomplang energinya antara kamu dan dia. Saat satu vibrasi tinggi menginginkan terus, yang satu lagi low, lagi worry, lagi bikin kesel, lagi bad mood, seperti itu. Itu yang terjadi tuh. Jadi ini hubungan kalian berawal dari pertemuan yang gak disengaja. Is not joking. Twin flame energy, pantas ekstrim energinya, very complicated ya. Ada kalian yang terkoneksi dengan twin flame, dan saat ini aku lihat ya, dia sangat merindukan kamu. Berarti dia ada yang betul-betul meninggalkan kamu, walk away secara
komunikasi secara physically ada yang seperti itu. Ini parah ya, parah. Ada rasa marah, ada rasa kecewa, ada rasa rindu, ada rasa sedih ya, ekstrim energinya. Dan ya tunggu sampai kalian stabil energinya. Wow, ada double. Tunggu sampai kalian stabil energinya ya, baru kalian bisa terhubung kembali. Sorry. Di sini dia selalu mengenang memori indah bersama kamu, selalu ingat kenangan indah, foto-foto kalian seperti itu. Dan di sini ada ya pasti Anda akan union. Ya, kalau aku lihat energinya dekat. Hanya kalian itu memiliki emosi egois yang sama, same level ya. One more card tuh. Butuh waktu untuk healing. Lama ini loh prosesnya, guys. Tuh. Mungkin salah satu ada yang ya denial gitu ya, mengelak atau menyembunyikan rasa, karena yang satunya mungkin sudah punya pasangan seperti itu. Wow, itu kondisinya, kondisi kalian. Apa hal yang membuat kamu menjadi kecewa dengan dia ya? Hal apa yang membuat kamu sangat kecewa dengan dia? Hubungan ini on off, terkoneksi tapi dianya menghindar ya, no balance. Jadi secara energi, secara koneksi kamu selalu terhubung dengan dia, telepatian, terus sering mungkin mimpi, terus pokoknya selalu melekat di pikiran dan hati kamu. Tetapi secara realitinya dia itu menghindar, bahkan ada yang on off, maju mundur, datang pergi seperti itu. Dan itu yang membuat kamu kecewa. Padahal itu nggak usah dikecewain, guys, karena itu adalah prosesnya seperti itu. Energinya itu kadang-kadang kalau twin flame sangat ya, sangat besar ya, vibrasinya sangat tinggi seperti itu. Di sini ada Five of Voices. Kalau aku lihat ya, konflik batin kalian butuh untuk healing lama nih ya, konflik batin tuh. Nine of Emotion, sebetulnya dua-duanya rindu ya. Rasa kecewamu, kecewa karena dulu kamu pernah selalu ada untuk dia, pernah ada momen romantis antara kamu dan dia, momen sharing cinta kasih seperti itu. Rasa kecewamu padanya, kamu adalah ya dia orang yang membuat kamu selalu berbunga-bunga, tetapi sekarang dia seperti don't care gitu ya, mengabaikan. Tuh ada 10-10, ini twin flame 0101. Intinya ya sama-sama kecewa kalau aku lihat ya. Dia kecewa dengan situasi, kamu kecewa dengan perilakunya dia yang menurut kamu hanya kamu yang kecewa seperti itu. Kalau aku lihat tuh King of Material, kalau aku lihat di sini ya dia kriteria yang kamu inginkan ya, makanya kamu kecewa, nggak bisa menjalani dengan mudah, dengan mulus seperti itu ya. Tuh ada cinta, kecewa dong karena cinta, ada rasa cinta. Tuh kecewa karena sebetulnya bagi kamu dia adalah imam yang kamu dambakan seperti itu, leader, pasangan, partner ya, partner yang kamu dambakan. Oh my goodness, saya akan shufflekan untuk soul journey-nya. Itu dia rasa kecewanya kamu ya, guys. Dan di sini ada judgment ya, tapi sekecewa apapun kami masih bisa membuka hati untuk berharap dia kembali kepada kamu, guys, ke depan tuh. Dan sekarang kalian lebih menghargai diri sendiri ya, is the best way kalau aku bilang tuh. Sabar, banyak di antara kalian yang menghadapi situasi ini dengan kesabaran. Banyak yang sudah paham sih, mungkin kalian sering ya mencari pencerahan ya di tarot reader seperti itu. Jadi kalian lebih ada effort untuk menghandle energi seperti itu. Kalau energi di handle melalui energi kamu, energinya dia, itu akan lebih mudah ya, karma itu. Makanya saya selalu sarankan kalian untuk self love lah. Ini gunanya handle energi
pasangan yang terkoneksi melalui energi kamu, seperti itu. Abundance. Kalau kamu sudah paham, nanti banyak abundant di dalam koneksi ini. Ya kamu mungkin jadi lebih mencintai diri sendiri, ada happiness, ya kebahagiaan sejati ketika kita bisa mengendalikan diri sendiri, seperti itu. Sesungguhnya apapun masalah kita, entah di dalam love life atau di dalam karir finansial, kuncinya ada di dalam diri. Jadi masuk ke dalam diri, introspeksi, rombak apa yang perlu saya rubah, apa yang perlu saya lakukan, seperti itu. Apa yang perlu saya hindari, seperti itu. Dan di sini adversity, ya banyak pelajaran di dalam hubungan ini guys, tuh. Dan banyak cita-cita yang ingin masih kamu raih bersama dia. Tuh. Dan energi kalian saling percaya lagi, bisa union ke depannya. Dan ya bagusnya lagi kalian tidak saling menyalahkan. Ya sudah paham berarti. Yang penting adalah terima perubahan, karena perubahan melalui enak maupun gak enak itu cara relationship bertumbuh. Jadi kalian harus paham, oke? Wow, it's so beautiful energy. Saya yakin kalian happy. Dan memang begitu adanya energi kalian, ya itu dia rasa kecewa kalian. Mungkin kalian kecewa dulu awal-awalnya ketika masih ada romantic moment, ya awal perkenalan, sebelum adanya separation atau saling konflik, ya saling proses gitu. Waktu baru fall in love, ya ketemu satu dua kali, 3 kali, nah itu lagi hot-hotnya, ya kan. Nah di situ kalian merasa dunia milik berdua, ya kan. Kamu diperhatikan, dia diperhatikan, bucinnya minta ampun. Lama-lama relationship start, ya mulai untuk bertumbuh. Nah terkadang melalui tower moment kamu melihat dia ada kekurangan, ketidakcocokan dalam karakter, dia pun melihat kamu sama. Nah akhirnya kalian berproses melalui tower moment, ya seperti itu guys. Jadi melalui separation ini kamu jadi tahu quality energi di antara kalian sampai mana, sebetulnya seperti itu. Karena biasanya dalam koneksi ini, terutama twin flame, kalian itu akan sangat sensitif, ya, intuisinya sangat tajam. Bahkan ada yang betul-betul sadar bahwa kalian ada di journey spiritual bersama pasangan twin flame-nya kalian. Jadi kalian saling trigger seperti itu. Biasanya level dimana orang menemukan kembar jiwanya itu bebarengan dengan ada soulmate, ada karmic. Jadi kalian bisa mendeteksi kalau betul-betul kalian fokus. Ya makanya banyak pencerahan, harus kamu terkoneksi dengan orang-orang yang membuat energi kamu up, naik, ya secara vibrasi, positivity, ya hauskan diri kalian dengan knowledge, dengan pengetahuan yang ya sekitar spiritual, pertumbuhan jiwa, healing, self love. Nah gitu, kamu harus haus tentang itu. Nanti kamu pasti akan pelan-pelan akan terbentuk jiwa yang lebih penuh kasih sayang, lebih besar lagi bagaimana menghadapi situasi yang gak mudah dalam hubungan kamu dengan dia, seperti itu. Oke guys, saya nerocos terus ya sepertinya. Memang ada something, ya. Jadi ya kekecewaan kamu tuh saya rasakan di sini, ya. Awal-awalnya dengan sekarang itu banyak perbedaan. Dulu awal-awal baru berkenalan sepertinya sangat romantis, saling melengkapi, ya kan. Sekarang boro-boro, ya kan. Kamu mau rindu suara dia nggak bisa, apalagi suara, boro-boro suara, ya kan. Rindu chattingan dia itu ting tong ke dalam handphone kamu, WhatsApp kamu aja sekarang udah nggak pernah ada momen happy itu, ya kan. Nah kan menyedihkan loh guys. Dan itu yang saya paham, kekecewaan di sini, ya. Untuk setiap kita pasti pernah mengalami hal, apalagi kalau kalian memang sudah di level unconditional love, ya, the highest and the deepest level of love, pasti kalian sudah, kalau sudah sekitar 6 bulanan, kalian sudah merasakan apa itu energi. Kalau sudah sekitar 6 bulanan, sorry guys, kalian itu merasakan bagaimana energi itu berubah, ya, berkembang, ya gitu. Dari awal pertemuan, reunion dengan pasangan jiwa kalian atau soulmate atau karmic, nanti setelah itu terus
banyak perubahan seperti itu, dan itu bikin kamu sangat kecewa ya. Tapi kalau boleh saya pesan, sebaiknya ya kalian ketika situasi sudah complicated ya, back to yourself, self love itu yang terbaik. Jangan cari mengejar dianya, pasangan jiwa kalian, jangan, nggak perlu, karena jiwanya udah di kamu dari awal pertama reunion, kontak yang saling pandang-pandang secara mata itu seperti sudah ada koneksi gitu secara energi. Yes, karena kita sudah terkoneksi nih, tinggal mengerjakan. Nah seperti itu. Jadi buat kalian yang belum paham ya, sering-sering melihat pencerahan melalui spiritualis atau tarot reader seperti itu, pasti nanti kalian akan terbuka pelan-pelan seperti itu ya guys. Sorry. Jadi ya kekecewaan kalian yaitu kenapa sekarang harus berubah ya keadaannya, dia cuek. Dulu juga saya tahu dia punya pasangan, tapi kok dulu masih sempet untuk memperhatikan aku, sekarang dia sama sekali enggak. Ya karena banyak hal yang dihadapi dalam realitinya dia. Mungkin dia udah punya pasangan. Ini twin flame memang biasa begitu, kadang ketemu dengan udah perbedaan status ya, yang satu single, yang satu sudah married seperti itu, atau dua-duanya sudah married seperti itu. Jadi harus sabar betul-betul ya. Paling tidak andai kalian hanya dipertemukan untuk sebagai partner jiwa ya, men-trigger, memberkati, walaupun tetap sakit guys. Kalau kita terkoneksi dengan twin flame, kita nggak bisa hidup bareng, itu seumur hidup kita terkoneksi. Makanya energi harus dialirkan. Misalnya kalian memiliki unek-unek, ceritakan dengan orang yang paham atau yang ahlinya, profesionalnya. Misalnya kalian udah terkoneksi dengan twin flame, kan gak semua orang yang di twin flame itu akan memilih pekerjaan atau job di bidang spiritual. Otomatis dia akan sibuk dengan pekerjaan. Misalnya pekerjaannya itu ada di pengadaan barang jasa seperti itu, kan otomatis nggak nyambung dengan kisah cinta ya kan. Atau mungkin kalian melayani masyarakat. Nah jadi kalian kalau bisa mungkin luangkan waktu, konsultasikan dengan yang profesional, yang tahu tentang perkembangan koneksi ini seperti itu ya, spiritualis seperti itu. Jadi kalian lebih tahu, oh ternyata begini ya, seperti itu. Nanti kan kalian di lead bagaimana kalian harus mengemas energi. Nah seperti itu, jangan dibawa kecewa, jangan dibawa galau ya. Kalian itu terpilih kalau kalian terkoneksi dengan orang yang situasinya nggak mudah, atau memang kamu susah untuk melupakannya tapi dianya seperti mengabaikan. Itu tinggal bagaimana kalian untuk menghandle energi ya, handle energi pasangan kamu melalui energi kamu, percantik inner ya, harus lebih banyak seperti itu. Sering kan saya menyampaikan ke kalian kalau di situasi ini bagaimana kalian harus menghandle energinya. Kalau belum paham, boleh kalian hubungi saya di kontak di kontak person saya ya kan. Nah di situ kita boleh lebih deep lagi ya kan, personal reading pun boleh ya, konsultasi pun boleh ya kan, seperti itu. Karena itu sangat penting menurut aku, apalagi kalian yang masih awam ya, belum tahu tentang koneksi, tapi kalian sudah mengalami. Nah terkadang itu seperti nggak ada persiapan. Nah itu harus cepat instan, apalagi kalau kalian bisa ketemu tarot readernya atau spiritualisnya yang mengelit kalian, itu bahasanya gampang dicerna atau kamu lebih understand ya. Mungkin itu cocok-cocokan. Misalnya kamu ke tarot reader ini, kok saya agak plong ya, agak nggak understand ini tarot reader cakap dengan saya, dan berarti energi vibrasinya itu sim vibrasi ya, satu jenis gitu kan. Karakter energi setiap tarot reader itu beda-beda seperti itu ya. Jadi suka-suka kalian, punya feel kalian. Biasanya orang udah di deep connection, twin flame, karmic, soulmate, itu kalian memiliki intuisi yang kuat. Jadi mana satu yang cocok tarot reader ya, itu ngamnya kalian energinya di mana, seperti itu. Oke guys, kecewa ya boleh, menangis pun boleh. Saat kalian rindu berat pun menangis boleh, nggak ada yang melarang. Tapi setelah itu kalian harus paham ya,
Mungkin saat kalian merasa rindu sekali dia, seperti energinya itu melekat gitu, kamu inget dia, kesel sama dia ya kan. Terus rindu, kadang rindu tuh yang bikin berat itu rindu ya kan. Kadang sampai sedih, nangis, tahu-tahu keluar air mata. Nah itu dia pun merasakan hal yang sama. Jadi bukan hanya kalian ya sebetulnya yang kecewa, dia pun mungkin karena situasi nggak mungkin untuk meneruskan hubungan saat ini kan, jadi dia sebetulnya ya kecewa juga, dan kalian transferan energi. Nasib bagus kalau kalian bisa lakukan hal yang membuat kalian agak rileks energinya, pencerahan, personal reading, tahu bagaimana cara healing seperti itu, tahu bagaimana cara self love. Nah kalau pasangan kalian, biasanya laki-laki kan pakainya logika ya kan, tapi terkadang dia itu nggak merasa intuisi ya, namanya laki-laki pakainya logika ya, jarang yang pakai perasaan, walaupun sometimes dia akan pakai perasaan juga saat dia mungkin ada dorongan dari energi seperti itu ya, merasa kok aku rindu dia, kok aku inget dia, pasti itu nggak mungkin enggak. Nah di situ baru energi bekerja, kamu pasti kebanyakan divine feminin itu men-trigger duluan, jalan duluan, memiliki kesadaran duluan. Makanya saya berdoa untuk kalian yang berada di situasi ini, kalau bisa jangan kirim energi kecewa, marah, atau benci, dendam, jangan. Tapi berarti kalau kalian masih terkoneksi dengan orang, energi kalian misalnya kalian merasa kecewa, dikecewakan, digantung, terus kalian masih kesel banget, ini itu cinta biasa. Tapi kalau kamu sudah disakiti dia, banyak kekecewaan, tapi kamu masih mendoakan dia, nah itu unconditionally love. Di situ guys cara mendeteksi. Oke? So ya apapun kondisinya, ketika kalian, terutama kita semua perempuan ya, ladies, kalau kita ingat pasangan jiwa kita, kirimkan energi yang memberkati, kata-kata afirmasi yang bagus-bagus ya. Nanti juga kamu saat telepati, suara hati atau kadang ucapan mulut kamu itu intuisi dari dia. Misalnya kamu menginginkan union, I believe one day we will be together again, pasti nih itu ucapan dari hatinya dia juga kalau kalian tertelepati, percaya. Ya makanya kirimkan hal-hal afirmasi yang positivity, yang memberkati seperti itu ya, paham ya guys. Jadi jangan merasa kecewa, yang kecewa kamu saja ya, bahwa dia pun pasti merasakan adanya kekecewaan ya. Dengan keadaan kita nggak boleh lagi loh kecewa, dengan orang nggak boleh, kecewa dengan keadaan nggak boleh lagi, karena keadaan itu Tuhan alam semesta yang mengizinkan terjadi ya. Jadi nggak boleh kecewa ya. Ya memang memaklumi saja, kita harus memaklumi, bijaksana, mengerti seperti itu. Terus ya akan lakukan, kalau masih rasa sakit teringat dia, doakan dia banyak-banyak, ada ibadah, ada afirmasi, self healing, self love, terus kalian mungkin banyak beramal. Nah seperti itu, alirkan energi cinta, alirkan, kasih makan spiritualnya kalian, spiritnya kalian dikasih makan dengan hal-hal kebaikan, beribadah, sharing cinta kasih. Nah pasti kalian akan lebih tenang, jiwa kamu tenang, jiwa dia tenang, kalian bertumbuh, akan ada abundance dalam karir, dalam materi, cuan mengalir deras, seperti itu. Paham ya guys? Udah saya terus ya guys. Tapi saya happy loh, apalagi kalau kalian understand beneran, karena kebahagiaan seorang, kita kan tarot reader ya pasti sudah mengalami spiritual journey ya. Kebahagiaan kita ketika kita itu melihat orang bahagia, menghandle situasinya dengan bahagia dan berhasil, itu kebahagiaan kita, itu makanan kita, kayak seperti puas gitu loh kita. Kalau misalnya nih sampelnya ya, kalau ada kalian personal reading, saya misalnya bacakan energi, kondisi, terus kasih solusi, dan itu diterapkan kan kadang karakter setiap klien itu beda-beda ya, energinya juga karakter beda-beda dalam relationship.
Nah, kalau misalnya kalian sudah dibukakan energi, kalau personal reading, terus pasti saya kasih solusinya. Oh, ini arahnya ke sini, energinya, oh kondisinya di sini gitu. Nah, kalau berhasil, I am feel so happy, lebih kenyang dari orang makan nasi. Itu saya loh guys, makanya saya selalu semangat. Because apa? Because this is my job and my passion di sini. Jadi ya itu, pokoknya happy. Kalau saya mendengar kalian bahagia, bagaimana kalian menghadapi situasi yang gak mudah, atau yang tadinya kecewa menjadi lebih baik, bertumbuh dalam jiwa, dan ya perkara kalian berjodoh dengan orang yang sedang terkoneksi atau tidak, itu pilihan itu adalah hadiah dari Tuhan. Tetapi yang saya mau, ya saya juga pasti semua spiritualis juga pastinya seperti itu ya, akan berharap bahwa kita setiap klien yang kita tangani itu ya menemukan jalan terbaiknya ya, walaupun mungkin nggak bisa diteruskan untuk saat ini, kalian bisa move on dengan cantik, terus kalian rise up ya, bangkit, terus kamu bisa menemukan cinta yang membahagiakan, true love yang sebenarnya, yang terbaik, true love yang terbaik, entah mungkin soulmate atau karmic ya, walaupun belum bisa dengan twin flame seperti itu, tetapi paling tidak kalau kamu konsultasikan bagaimana, nah paling tidak kamu menemukan jati diri kamu, bahwa hidup itu adalah yang terpenting adalah kepribadian kita, jiwa kita dulu selamatkan. Seperti itu guys. Kalau kita mau menyelamatkan orang yang kita sayang, jiwa kita dulu selamatkan. Cintai diri, buat diri kita itu ada value, lebih naik lagi ya, bisa sharing cinta kasih, bisa berguna untuk orang lain ya. Mungkin yang kalian tadinya sebelum terkoneksi dengan dia, kalian orangnya agak malas, setelah terkoneksi karena sakit hati jadi terpacu motivasi, nah gitu, itulah jadi terpacu ya, termotivasi, wah tengok dia mengabaikan saya, dia menggantungkan saya, nanti saya mau stay glowing, saya mau stay beautiful soulnya, saya mau stay lebih sukses. Nah itu baru namanya keren, hebat ya, harus, walaupun ya nggak boleh itu memotivasi diri melalui hal-hal yang sepertinya menyakiti kamu, seperti itu, membalikkan seperti apa ya, hell to the heaven, seperti itu ya, trouble to the blessing, seperti itu ya kan. Itulah orang hebat, itu orang yang bisa membalikkan suasana trouble, kesusahan menjadi kebahagiaan. Kalau lahir langsung bahagia semua, nggak ada tantangannya, itu masih biasa. Tapi kalau kita terlahir banyak trouble, kesusahannya, tapi kita bisa seperti kupu-kupu ya, bisa metamorfosis ya, seperti itu, ada perubahan sedikit-sedikit, naturally perubahannya ada, jadi kepompong kan lama dulu mau jadi kupu-kupu, nah seperti itu ya, itu baru amazing ya. Saat masih jadi ulet orang semua jijik, kita masih banyak belum punya banyak knowledge, masih bodoh, itu masih bucin, masih nangis, masih meratapi nasib, nah itu seperti ulat. Tapi setelah kita jadi kepompong, fokus dengan diri sendiri di situ, rubah diri kita menjadi yang lebih baik, nah setelah jadi kupu-kupu semua orang akan memuji. Nah karena apa, nggak memuji juga, semua mata melihat, wah butterfly is beautiful ya kan, ya pasti seperti itu. Setiap kita itu memiliki proses kehidupan yang seperti itu menujunya, nggak hanya 1-2 orang ya, semua orang memiliki prosesnya, levelnya masing-masing. Kita di sini untuk sharing bersama, untuk saling menguatkan satu sama lain. Oke guys, saya akan lanjut untuk isi hatinya ya, saya proses terus, nggak selesai kalau udah energi sedang sangat ya begitulah. Oke guys, di sini ada 9 of emotion, ada kenyamanan. Sebetulnya dia sangat nyaman bertemu dengan kamu, dan dia selalu memantau kamu dari kejauhan, selalu stalking kamu. Tuh, dia merasa kalian saling menyempurnakan. You are my everything. Dia itu merasa seperti itu ya.
secara perasaan, secara energi itu seperti itu. Tapi secara logika dan secara realitinya mungkin dia sudah ada yang punya atau kamunya seperti itu. Tuh, energinya stuck. Dia nggak bisa mencintai orang lain seperti dia mencintai kamu. The Hermit, dia selalu merenungkan kamu, ya, selalu teringat, selalu terbayang. Oh my goodness. Tuh, bertahan perasaannya. Jangan kira dia nggak kecewa atau udah nggak peduli. Dia masih cinta, dia masih memiliki rasa. Tuh, 7 is not joking. Dia masih care sama kamu, bahkan mungkin menggantungkan hubungan dengan kamu adalah bentuk caringnya dia, seperti itu. The Page of Voices, ada yang akan ngajak kalian untuk berkomunikasi lagi soon ya, segera. Saya doakan akan ada mujizat untuk kalian ya, yang betul-betul sudah mengikuti proses dengan baik, dengan sabar, dengan fokus ke diri sendiri, seperti itu. Saya akan sampaikan untuk lubuk hatinya dia saat ini. I couldn't let you get close to me. Ya, dia menghindar karena ya complicated situation. I hide behind material things. Ya, dia sengaja ya mengalihkan perhatian ke hal-hal materi. I know I was distraction from your pain. Ya, banyak sekali masa lalu yang mengecewakan kamu juga. Ketemu dia masih kecewa juga kamunya, seperti itu. Jadi never give up, okay guys? I remember every detail of that day. Ya, dia selalu teringat memori indah yang pernah kalian lalui bersama. Dan di sini I wish I had treat you better. Dia berharap dia sekarang sudah melakukan kamu dengan baik. Karena mungkin kalau terkoneksi atau berkomunikasi akan berantem terus. Lebih baik dia menghindarkan, dia nggak melakukan kesalahan ke kamu, seperti itu. You were the best thing in my life. Kamu adalah hal terindah di dalam hidupku. It's time for me to heal now. Dia butuh healing guys, nggak hanya kalian ya. To I wish things could be different. Ya, dia berharap hal-hal sudah menjadi lebih berbeda. I know I miss up everything. Ya, saat ini dia menyadari bahwa dia ya mengacaukan ya, mungkin tadinya pertemuan yang romantis, yang seakan-akan hubungan ini akan langgeng, tahu-tahu ya dia balik kanan jalan, kamu balik kiri jalan, seperti itu. Karena ya ada yang beberapa dari kalian yang betul-betul situasi tidak memungkinkan, tetapi ada juga yang mungkin kalian sama-sama single, tetapi kalian banyak perbedaan, bisa perbedaan religi, bisa perbedaan umur yang sangat mencolok, atau perbedaan adat istiadat. Ya kan masih ada dong ya zaman sekarang, walaupun kalau dia pemegang adat sejati bisa harus married dengan yang satu adat, satu suku misalnya, seperti itu ya bisa juga. Itu kan pilihan orang, kita nggak bisa memaksa ya. So ada juga yang mungkin perbedaan country, jadi banyak challenge ya. Atau mungkin kalian ya mungkin satunya sudah mau untuk berkomitmen, yang satu belum, seperti itu. Jadi masih itu perbedaan cara pandang, seperti itu ya. So perbedaan mindset, ini dia padanya energi kalian. Dan gak usah dibawa kecewa, dibawa happy ya, fokus dengan diri sendiri. Kalau kalian kurang jelas apa tips saya untuk menghadapi situasi ini, coba ulang lagi videonya. Oke guys, untuk zodiak saya akan readingkan ada dari elemen tanah Virgo, Capricorn, Taurus, elemen api Aries, Leo, Sagittarius, elemen air Cancer, Scorpio, Pisces, dan elemen udara Gemini, Libra, Aquarius. Oke guys, so untuk zodiak yang paling strong readingan kali ini ada Libra, ada The Devil ya, Capricorn, ada Leo, oke, ada Leo, ada Pisces, Aries. Wow, it's so beautiful energy ya. I think Pisces, Aries, Virgo. Oke. So itu zodiak yang paling strong untuk readingan kali ini. Saya harap kalian semua happy, dan thank you so much buat kalian yang sudah selalu setia dan meluangkan waktu untuk mengikuti readingan saya. I love you guys, dan semoga ini bermanfaat ya. Jangan lupa ekspresikan cinta di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun situasi dan kondisi hidup kita. Oke, mohon maaf jika ada
kekurangan di dalam penyampaian. See you on my next reading. Have a nice day and God bless you all.